Dosa sama ibadah itu dua-dua punya kenikmatan. Ibarat seperti timbangan. Kalau dua telapak tangan saya ibarat timbangan. Ini amal soleh, ini dosa. Dua-duanya punya kenikmatan nih. Kalau enggak akan ada pelakunya, gitu kan? Tetapi kalau dua-duanya masih seperti ini timbangannya, Bapak Ibu sholat iya, puasa iya, cari rezeki halal iya, tapi masih ada dosanya. Seorang muslim harusnya selalu beramal dalam kehidupan dunia ini siang dan malam untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dunia adalah ladang beramalnya. Mereka seyogyanya selalu memperhatikan ibadah-ibadah fardu atau wajib sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal usahanya. Antum kalau lagi berbisnis, saya yakin teman-teman sini tidak asing, banyak pengusaha Masya Allah. Kita kalau letakkan modal kita 100 juta, 1 miliar, saya yakin pedagang yang benar, dia akan memperhatikan modal supaya tidak terganggu. Dan bagaimana modal ini bisa terputar dan mendapatkan keuntungan. Nah, beliau memberikan gambaran supaya mudah difahami. Harusnya setiap muslim itu melihat amal wajibnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji kayak kita, seperti pedagang lagi memperhatikan modal usahanya. Tidak boleh luput dari dia. Dan juga memperhatikan ibadah-ibadah sunnahnya sebagaimana pedagang memperhatikan keuntungan-keuntungan usahanya. Jadi bagaimana selalu kita berpikir, nih investasi kemana lagi nih supaya datang keuntungan. Nah seperti itu kita melihat amal sunnah. Itu investasi kita. Jadi jangan tinggalin tuh sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, tahiyat masjid, sholat wudu. Selalu kita kerjakan. Sebagai bentuk investasi. Sebagaimana pedagang menjaga keuntungan-keuntungan usahanya. Serta menjadikan maksiat dan juga dosa seperti layaknya kerugian dalam perniagaan. Bagaimana kita kalau lagi dagang, tidak mau ada kerugian masuk, ya. Kalau kita sudah tahu, oh saya masuk proyek ini dipastikan akan rugi, kita nggak akan masuk kan. Nah seperti itu orang. Kalau saya buat dosa ini saya akan rugi nih pasti. Ada konsekuensinya. Ini bahasanya luar biasa. Beliau mengatakan, dan memperhatikan dan menjadikan maksiat juga dosa-dosa seperti layaknya kerugian dalam perniagaan. Lalu dia menyendiri sesaat di akhir harinya, setiap hari, guna introspeksi diri atas hal tersebut. Semuanya tadi. Amal fardu tadi saya sudah sempurna belum ya? Tadi saya sholat di masjid enggak ya? Tadi saya udah khusyuk enggak ya? Tadi masbuk enggak? Tadi ini enggak? Introspeksi terus. Supaya selalu berpikir untuk meningkatkan kualitasnya. Gitu kan? Kalau dia buat kekurangan, dia sempurnakan. Dia buat kesalahan, dia mohon ampun. Nah gitu. Apabila terdapat pengurangan pada ibadah fardunya, maka dia segera membenahi dan menutupi kekurangannya. Bila ibadah yang bisa diqadha, maka ia segera mengqadhanya. Ibadah diqadha itu, kalau wajib misal ada orang ketiduran, dia letih sekali, mungkin ada satu aktivitas yang sangat meletihkan sehingga dia begadang, tertidur lewat subuhnya. Bukan disengaja. Dia bangun setelah terbit matahari seperti ini. Ya dia kerjakan subuhnya. Jangan ditinggalkan. Karena boleh dia mengqadha, ada uzurnya. Gitu kan. Itu kalau ibadah yang boleh diqadha. Puasa Ramadan dia punya utang. Dia segerakan qadhanya itu. Jangan ditunda-tunda. Ini mohon maaf karena ibu-ibu kan berhalangan gitu ya. Walaupun sudah saya bahasakan kemarin di manasik, saya sudah ingatkan ibu-ibu, Allah sudah mudahkan melalui fatwa para ulama boleh meminum penunda haid. Jadi Ramadan supaya nggak punya utang, nggak usah haid di Ramadan, gitu kan. Begitu juga dengan haji dan umrah, minum saja, gitu kan, supaya ibadahnya tidak terganggu. Tapi kalau misalnya ada orang punya utang Ramadan, biasanya orang kena terlalaikan, oh masih ada kesempatan 11 bulan ke depan. Ya udah nanti aja deh bayar utang Ramadannya. Tapi kalau dia meninggal bagaimana? Sudah tahu belum hukumnya? Kalau bapak ibu punya utang Ramadan, utang wajib Ramadan, sudah lewat Idul Fitri, masuk 1 Syawal, 2 Syawal. Kita bukan meninggal di Ramadan, meninggalnya di bulan Syawal. Kalau kita puasa Ramadan
Niatnya 1 bulan tapi pas pertengahan bulan Ramadan meninggal. Ya udah, dan dia sempat puasa yang selama 2 minggu itu, 2 pekan itu. Dia nggak ada masalah. 2 minggu yang terjadi tidak ada kewajiban karena sudah meninggal. Tapi kalau dia misalnya punya utang Ramadan 6 hari, kemudian masuk bulan Syawal, dia baru meninggal, misalnya pekan kedua, pekan ketiga bulan Syawal dia baru meninggal, dia belum bayar utang Ramadan yang sepekan, ahli warisnya wajib bayarkan. Karena itu wajib, tidak bisa tidak. Karena sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk mengerjakannya, kan gitu. Ya, jangan ditunda ini. Betul Allah berikan keringanan bisa sampai Sya'ban bulan depan, tapi jangan ditunda-tunda kalau ada kesempatan. Kenapa ditunda? Pernah ada seorang ibu tanya kami di pengajian, Ustadz, itu waktu itu 3 hari lagi mau Lebaran. 3 hari lagi mau masuk Ramadan, maaf. 3 hari lagi mau masuk Ramadan. Ustadz, saya punya utang puasa 2 pekan. Sekarang tinggal 3 hari lagi Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Subhanallah. Ya. Orang seperti ini, pesawat ibarat pesawat sayapnya dua-dua sudah patah, suruh ustadznya selamatkan. Terus mana 11 bulan yang lalu nih, 10 bulan ke belakang mana? Kenapa sisa 3 hari Ramadan baru nanya? Ya tobat nasuha. Bayar yang mampu, nanti habis Lebaran Idul Fitri bayar. Tapi nggak boleh orang seperti ini. Untung dia masih hidup. Kalau dia meninggal pada saat itu bagaimana? Apalagi kalau ahli waris tidak tahu berapa utangnya. Karena ini jadi masalah. Jadi nggak boleh dia tunda-tunda. Ini beliau mengatakan kalimat yang luar biasa. Apabila terdapat pengurangan pada ibadah fardunya, maka dia segera membenahi dan menutupi kekurangannya. Bila ibadah bisa diqadha, maka ia segera mengqadhanya, tidak menunda. Jika bukan ibadah wajib, maka memohon ampun lalu jika bukan ibadah yang bisa diqadha, maka dia memohon ampun dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Misalnya terlewatkan dari dia sebuah ibadah wajib secara sengaja. Kan kalau ada orang dalam bahasan fikih itu, kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat. Beda hukumnya orang kalau meninggalkan sholat tapi dia punya uzur. Maksudnya telat keluar dari waktunya. Tapi kalau tidak ada uzur, ada orang masuk waktu sholat asar misalnya, dia lalai. Tidak mau memang sholat, sudahlah nanti aja. Dia mungkin berharap ada petunjuk apa yang datang kepada dia untuk dia sholat. Dia memang tidak mau sholat. Begitu tiba maghrib, udah lewat waktu asar, kebetulan ada satu orang yang datang menasihatin dia, lalu dia tersentuh, dia ingin taubat kepada Allah. Di sini teman-teman sekalian, dia nggak boleh lagi sholat asar. Karena dia sengaja tinggalkan. Bukan uzur. Dia tinggal setelah taubat sholat maghribnya. Karena masuk waktu maghrib. Jadi nggak boleh yang sengaja ditinggalkan itu untuk diulangi lagi. Kemudian kata beliau, apabila ia melihat kekurangan dalam ibadah-ibadah sunnahnya, maka dia segera menggantikannya. Ya. Disnukil dalam perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan juga pernah disebutkan dari Nabi SAW, kalau beliau terlewatkan sholat malam, Nabi SAW pernah satu malam tertidur nggak sholat malam, maka beliau mengganti dengan 12 rakaat di waktu duha. Kalau sholat malam kan kalau dengan witirnya ganjil ya 11. Nah itu dia dikerjakan 12 sebagai ganti sholat malamnya yang ketinggalan gitu. Apabila ia melihat kekurangan dalam ibadah-ibadah sunnahnya, maka dia menggantikan dan menutupi kekurangannya. Jadi kayak misalnya sebagian salaf juga itu kalau ketinggalan sholat malam, maka beliau tutupin dengan sedekah misalnya. Jadi ditutupin dengan ibadah-ibadah lain. Apabila dia mengalami kerugian akibat menerjang larangan-larangan Allah, misalnya orang buat dosa, maka ia segera mohon ampun dan kembali kepada Allah. Ini dinukil dari kitab Minhajul Muslim di halaman 158. Kata para ulama, muhasabah adalah metode terbaik dalam memperbaiki diri, melatih, mensucikan jiwa, membersihkannya dari segala pelanggaran, memaksimalkan untuk meraih apa yang Allah janjikan. Itu fungsi daripada introspeksi diri.
Ya. Umar bin Khattab berkata, bila malam hari, ini Umar melakukan sebagai bentuk introspeksi diri ya. Kalau tiba malam hari, beliau punya tongkat, biasa beliau pakai jalan gitu ya. Beliau angkat telapak kakinya sendiri lalu beliau pukul. Beliau pukul sendiri. Sambil beliau mengatakan, ya, apa yang telah engkau lakukan hari ini? Jadi maksudnya dia sendiri sebagai bahan introspeksi dirinya, dia mengatakan apa yang telah engkau lakukan pada hari ini. Dari riwayat lain dan riwayat lain, beliau kalau tidur, Umar bin Khattab kalau tidur, beliau letakkan bejana air di sebelah ranjangnya. Sambil tidur, telapak tangannya berada di atas bejana itu. Kalau tangannya kesentuh bejana lalu dia bangun, udah dia bangun, tidak tidur lagi sampai subuh sholat. Abu Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang lain, terkenal dengan kebun kurmanya yang sangat banyak, orangnya kaya raya. Satu waktu, pada saat akan panen, buah kurmanya sangat banyak, melimpah dan ranum sekali gitu. Dia tertarik dengan itu. Maka dia pun akhirnya luput dari zikir kepada Allah. Ya. Maka dia segera bermuhasabah kepada Allah. Jadi dia sibuk, dia liatin terus buah-buahnya keliling kebun itu, lama waktunya, berjam-jam habis hanya untuk itu saja. Lalu beliau baru sadar, ternyata ini banyak sekali waktu saya terbuang hanya untuk lihat ini saja. Maka beliau mengeluarkan sedekah setengah kebunnya itu. Sebagai bahan introspeksi diri. Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang lain. Suatu ketika, kan masa itu tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Zaman dulu orang pakai sumbu dengan minyak zaitun, ada api untuk penerangan gitu. Maka dia pernah memasukkan atau meletakkan jari-jarinya di atas api itu yang ada dari sumbu untuk penerangan. Lalu dia berbicara dengan dirinya sendiri, ya, pada saat dia sudah rasakan panasnya api itu, lalu dia mengatakan, ya, Hai Hunayf, dia panggil namanya sendiri. Apa yang mendorongmu berbuat kala itu? Apa yang mendorongmu berbuat kala itu? Terus saja beliau mengucapkan itu, sampai akhirnya dia merenungi kesalahan dia dan dia berjanji tidak akan mengulanginya. Pernah ada seorang salaf melihat ke arah seorang wanita yang tersingkap auratnya, lalu ia pun memukul dirinya sendiri. Memukul ke arah matanya sambil mengatakan, sungguh engkau sangat memperhatikan hal-hal yang bisa mencelakakan dirimu. Seorang yang lain pernah sengaja ke gurun pasir yang sangat panas di siang hari, dan dia buka bajunya kemudian dia mengguling-gulingkan dirinya di pasir tersebut sambil dia mengatakan, rasakanlah ini karena neraka jahanam lebih panas daripada ini. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau sengaja menggali liang lahat di belakang rumahnya. Sengaja beliau gali itu. Setiap hari masuk ke situ. Dan gara-gara ini ibadah semua banyak yang tidak ditinggalkan oleh beliau. Dia masuk ke liang lahat itu, duduk sejenak, dia baring sambil dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Kalau orang kafir nanti meninggal, dalam surah Al-Mu'minun, nanti kita akan baca ayat-ayat ini ya, insyaallah sebentar sebagai bahan muhasabah kita. Orang kafir akan mengatakan qala rabbirji'un. Di ayat 99 surah nomor 23. Ayat 99 berbunyi, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, kata Allah, hingga apabila, maksudnya mereka terus lalai dari beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka akan mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Semua orang kafir akan mengucapkan ini, dan semua orang yang terus lalai dengan ibadah, kemudian mereka juga terus dalam dosa tidak taubat, akan sama kasusnya. Pas malaikat mau datang mau cabut ruhnya, dia akan mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa kira-kira? Tadi sudah saya singgung, apakah untuk kembali ke makanan favoritnya, ke meetingnya, ke apa saja? Enggak. Perhatikan, ini kekal. Allah sudah turunkan 1400 tahun yang lalu dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat nanti. Ayat 100-nya,
Orang yang mau meninggal, yang kafir, ataupun yang banyak kelalaian dari ibadah atau banyak dosanya tidak sempat tobat, mereka akan mengatakan ini. Perhatikan baik-baik ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tujuannya kembali ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dulu. Jadi kalau mereka dikasih kesempatan untuk hidup lagi, maka mereka akan maksimal ibadah. Nah, kenapa kita harus tunggu seperti ini? Malaikat mau datang baru mau minta. Sudah tidak mungkin gitu. Kata Allah, sekali-kali tidak. Nggak mungkin. Kalau malaikat maut sudah datang bertugas di saat itu, detik itu akan dicabut namanya. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka nanti akan ada dinding atau barzakh sampai hari dibangkitkan. Alam barzakh di kuburan. Lalu ayat 101-nya Allah mengatakan فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala nanti ditiup pada hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Dalam ayat lain Allah mengatakan yauma yanfiru mar'u min akhi, pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangan hidupnya dan juga keturunannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap orang ingin selamatkan dirinya. Ya. Suami akan lihat dari istri, istri lihat dari suami, anak dari orang tua dari anak, semua. Saudara-saudara takut nanti ada hak yang tidak sempat dikasih di dunia, maka dia tuntut kita. Pada hari itu kata Allah tidak ada lagi jalur nasab di antara mereka. Oh ini saudara saya kesian nih, gak ada. Bagaimana dia selamatkan dirinya sendiri. Allah bilang hati-hati sebelum datang hari itu nanti. Makanya sering saya bahasakan teman-teman, garis bawahi poin ini penting sekali. Mudah-mudahan Allah jadikan saya orang pertama mengamalkan, kemudian Bapak Ibu ya. Supaya jangan kita ucapkan apa yang diucapkan lalu tidak diamalkan. Saya selalu bahasakan menuju ke akhirat ini, bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa amal soleh dan teman soleh. Garis bawah ini penting sekali. Yang kita bawa menuju ke akhirat artinya setiap hari yang kita kerjakan selama ajal belum datang, amal soleh aja terus. Wajib dan sunnah sibuk dengan itu. Dan teman-teman soleh. Apa manfaatnya teman soleh ini? Nanti mereka bisa memberikan kita syafaatnya, pertolongan mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang nanti dikeluarkan dari api neraka, sampai ahli neraka semua pada bertanya, ada apa? Kenapa orang ini keluar? Apa ada amal yang dia kerjakan? Karena sudah masuk neraka, berarti amal solehnya lebih sedikit daripada amal baiknya. Maka malaikat menjawab mengatakan, sesungguhnya temannya ada yang soleh, memberikan kepadanya syafaat. Maka pada saat itu semua ahli neraka berharap mereka punya teman-teman soleh selama di dunia. Karena ini manfaatnya besar sekali. Di dunia mereka bisa peringatkan kita, kalau salah jangan akhi, jangan ukhti, itu salah, diingatkan. Ya. Dan nanti di akhirat bisa berikan syafaat pertolongan dia. Para sahabat itu saling mengejar syafaat ini ya. Selalu mereka kejar, sampai kalau mereka lagi berperang, dan ada satu orang di antara mereka yang kena tebasan pedang, udah jatuh, temannya sengaja jatuhin dirinya dekatnya sambil mengatakan, wahai fulan jangan lupa syafaatmu untukku. Iya. Sampai begitunya, tapi sama-sama mereka berjihad. Karena kan orang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 orang kan. Selama orang muslim, maka itu luar biasa. Jadi menuju ke akhirat ini bawa dua ini. Amal soleh dan teman-teman yang soleh. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa, jangan bawa musuh. Dosa kita sudah tahu, musuh ini. Ada orang setiap hari dia cuma cari musuh terus. Gosipin orang. Pembantu orang dibahas, pekerjaan orang dibahas, rumah tangga orang dibahas, semuanya dibahas. Ada orang seperti perpustakaan gosip berjalan. Gitu. Tanya tentang fulan, oh semua lengkap datanya orang itu diketahui sama dia. Istrinya, anaknya, rumahnya, mungkin jenis granitnya dia hafal. Ya. Apa saja, subhanallah kenapa? Saya punya teman dekat di Jakarta, sahabat dekat saya, sudah seperti adik kakak gitu. Sampai hari ini teman-teman saya tidak tahu lantai di rumahnya itu ada apa, saya tidak tahu. Karena kalau saya bertamu sama dia, salaman di depan pintu langsung dipersilakan ke ruang tamu, udah saya ke ruang tamu saya, selesai. Gak perlu tanya-tanya, kecuali perlu ada satu mungkin meja di situ, kursi kita lihat bagus, kita tanya ini beli di mana, cukup sebatas itu.
Kata Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Jangan semua ditanya tentang orang untuk apa. Terlalu banyak bertanya ini akhirnya membuat kita jadi banyak tahu, jadi kita juga jadi bisa dihisab sama Allah. Kamu tahu kenapa kamu nggak luruskan kalau itu salah? Misal, yang sering saya bahasakan, ya, jangan ambil tugasnya malaikat. Ya. Maksud dalam masalah rumah tangga. Gak usah selalu repot periksa handphone. Cari tahu tentang masalah ini, masalah itu. Selama Allah tidak buka, gak usah. Kalau Allah buka berarti Allah mau kita luruskan untuk kesalahan. Kalau tidak, gak usah cari tahu. Itu penting sekali. Saya bilang sama istri saya tidak akan buka handphone kamu ya. Saya cuma ingatkan, kalau itu baik, lakukan. Kalau itu buruk, Allah akan hisab. Hati-hati. Tapi kalau dibuka depan mata saya, baru saya luruskan. Kalau enggak, gak usah. Betapa banyaknya waktu habis kalau hanya mau tahu ini lagi buat apa di rumah, lagi buat apa di jalan. Habis waktu untuk itu. Mana waktu bisa digunakan untuk zikir, baca Quran dan ibadah yang lainnya. Dan Nabi SAW sudah berikan kata rahasianya. Berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jaga kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Selesai. Gak mau pasangan selingkuh. Gak, kita jaga diri kita. Allah jaga dia di luar. Selesai kok. Sederhana. Pasang CCTV, cek semuanya. Pasang kamera di mobil. Oh, macam-macam. Gak ada gunanya. Habis umur untuk itu. Kemudian tadi saya bilang jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh ya. Nah, ini bahaya sekali musuh ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini maka selesaikan sebelum datang hari, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Segera minta keridhoannya, segera minta maaf, selesai. Kalau perlu teman-teman jangan tutup mata di malam hari kecuali sudah minta maaf dengan pasangan, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama orang-orang. Mungkin kita buat salah, kita nggak tahu. Mungkin kita meninggal malam itu. Itu poin penting. Kemudian dalam ayat 102-nya kita lanjutkan, kata Allah SWT, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya nanti karena selama di dunia sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari wajib ke sunnah, sunnah ke wajib, gitu kan? Maka mereka itu adalah orang-orang yang dapat keberuntungan. Beruntung dia itu, selamat nanti. Dan ingat, amal soleh itu punya kenikmatan. Ini kita haji ini nikmat ini. Sholat itu punya kenikmatan, puasa punya kenikmatan, sedekah punya kenikmatan, zikir, doa semua punya kenikmatan. Kalau masih ada orang di sini yang hadir, mudah-mudahan tidak ada, tidak merasakan kenikmatan ibadah itu berarti masih ada dosa yang mengganjal dia. Makin bersih dosa kita, maka makin nikmat ibadah itu. Kemarin saya sempat sebutkan salah satu kiat khusyuk, yang keempatnya adalah jauh dari dosa. Dosa sama ibadah itu dua-dua punya kenikmatan. Ibarat seperti timbangan. Kalau dua telapak tangan saya ibarat timbangan. Ini amal soleh, ini dosa. Dua-duanya punya kenikmatan nih. Kalau enggak akan ada pelakunya, gitu kan? Tetapi kalau dua-duanya masih seperti ini timbangannya, Bapak Ibu sholat iya, puasa iya, cari rezeki halal iya, tapi masih ada dosanya. Gosip, fitnah, manipulasi data atau apa misal, masih berimbang nih, maka khusyuk hilang dalam sholat. Ibadah akan kurang kenikmatannya. Karena dia masih begini, masih berimbang. Kapan nikmat ibadah itu? Kapan kita bisa tetesin air mata? Kapan kita bisa merasa nggak mau berhenti berdoa? Kalau ini lebih naik levelnya. Ini ditutup ini. Taubat, tutup pintunya. Kita kerjakan ibadah rutin aja, sholat 5 waktu, sholat qabliyah gitu ya. Nanti naik dia level itu, karena ini kita tutup. Kalau dia masih berimbang nggak bisa, ini harus naik ini. Kalau ini naik nanti lebih khusyuk sampai nanti pada tingkat kita peka sekali. Peka sekali. Ya. Hasan Basri rahimahullah pernah ngantar jenazah sambil begitu lihat, beliau tadinya diam, langsung zikir. Ditanya oleh orang sebelahnya, wahai imam itu kayak kita kiai, ustaz, kenapa anda berzikir? Dia mau tahu hukumnya. Langsung dia mengatakan, berzikirlah wahai anak muda karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir. Itu kena kepekaan. Ya. Nah kepekaan ini dalam ibadah ini akan muncul kalau dia naik itu levelnya. Dan caranya memang ini harus ditutup ini, jangan dibuka. Bahasa saya sering teman-teman sekalian, kalau anda mau hijrah, antum mau hijrah, jangan setengah-setengah.
Jadi orang soleh itu dan soleh 100% aja sekalian. Kenapa sih setengah-setengah? Kenapa dicicil? Hah? Udah sekalian. Dan tidak usah pakai tapi, ya. Tapi Ustaz. Gitu, ya. Saya sih mau tobat, tapi saya sebenarnya mau haji Ustaz. Tapi terus ini. Kenapa tapi? Saya sebenarnya mau bantu pesan itu, tapi ya udah malaikat tulis ada tapinya. Dan kalau sebaliknya, ini parah sekali nih. Kalau ibadahnya turun, kuantitas, kualitasnya, dosanya makin meningkat. Makin hilang kenikmatan ini. Makin lalai dia. Kan begitu. Dan dua kenikmatan ini tidak bisa ketemu. Contoh, sekarang kita komitmen setiap azan sholat. Komitmen nih, udah saya setiap azan langsung sholat nih. Gitu kan. Mulai kita jaga dan kita nikmati karena kita tahu keutamaan sholat di awal waktu lah, di saf awal mungkin laki-laki mungkin kita sholat masjid haram, kita kejar tuh. Ini kenikmatannya sudah muncul nih. Kalau muncul kenikmatannya, lawannya dia tinggalkan sholat. Hilang kan? Pasti kita akan bilang, kalau orang tidak sholat, sayang benar orang itu tidak sholat ya. Karena kenikmatan sholat kita sudah ada. Dan kita meninggalkan dosanya, yaitu meninggalkan sholat. Berarti ada kenikmatannya. Kenikmatan ini yang membuat kita merasa kenapa orang itu buat sayang benar dia nggak sholat. Nah gitu. Sama terbalik. Kalau orang nikmati dosanya, tinggalkan sholat. Dia nggak peduli. Sholat nggak penting. Maka dia nikmati itu. Kenikmatan sholatnya hilang. Dia akan bertanya sebaliknya. Itu orang sholat nggak capek tuh. Sholat terus. Kan gitu. Contoh yang lain, perempuan tutup aurat pakai jilbab. Dia tutup auratnya, memang dia tahu Allah haramkan terlihat, dia jaga betul. Dia nikmati itu. Lawannya adalah buka aurat kan. Kalau orang nikmati tutup aurat itu, masa akhwat kita, maka dia akan mengatakan pada yang masih buka auratnya, kenapa ya dia buka aurat itu, sayang bener. Tak takut tuh, gini-gini sekarang. Itu muncul, karena dia nikmati jilbabnya tadi, tutup auratnya itu. Sebaliknya orang yang buat maksiatnya, buka auratnya, kalau dia nikmatin, dia akan balik. Itu orang nggak panas tuh pakai jilbab, pakai cadar segala macam. Nah gitu. Jadi nggak bisa ketemu seperti minyak sama air nih. Kalau ada orang coba gabungkan keduanya, dia ibadah tapi dia masih buat maksiat, seperti tadi tidak ada hasilnya, nggak berefek. Kalau ada orang misalnya dia jaga ibadah, dia jaga juga dosanya, maka dia tidak nikmat ibadah, tidak nikmat buat dosa. Ya. Kalau ada orang misalnya dia sholat 5 waktu, tapi masih mabuk misalnya. Contoh, dia mabuk jam 2 malam tapi nanti jam 5 dia mau subuh. Enak gak mabuknya? Gak enak. Hah? Dia berpikir terus selama 3 jam itu, sambil mabuk sambil berpikir. Jadi tidak datangkan ketenangan jiwa buat dia. Karena dia masih beban dengan sholat kan. Dia mau satuin gak bisa ini. Gak mungkin gitu. Jadi susah. Dia udah lurus di istiqomah di agama, tapi masih berinteraksi sama lawan jenis misalnya. Jadi tidak enak, setengah-setengah. Coba kalau orang mabuk tapi nggak sholat. Udah dia teler di pinggir jalan, dia tidak peduli. Ya dia nikmati itu. Tapi ujungnya neraka ini. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa ketemu teman-teman. Makanya sekaligus kalau mau jadi orang baik, mau penuhi timbangan amal kita dengan kebaikan, maksimal aja. Jadi orang soleh itu dan soleha sekaligus 100%. Jangan setengah-setengah, nggak usah nyicil-nyicil. Nggak usah tadi ada kata-kata tapi. 103-nya Allah mengatakan waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan nanti timbangan amal solehnya hari kiamat karena di dunia tidak maksimalkan, faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka kekal dalam neraka jahanam. Jadi penentuan nanti di akhirat cuma ada 2 tempat ya, surga atau neraka. Itu keputusannya di sini. Di dunia ini selama hidup. Ini nanti yang menentukan kita ke surga atau kita ke neraka. Jadi salah di sini udah salah juga di sana pasti. Kalau di akhirat kita masih bisa nego, ya Allah saya nggak mau neraka, saya mau surga, aman. Ini nggak bisa.